Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 399. Ruang yang tidak dikenal. Medan perang kuno adalah ruang yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, perang yang menghancurkan bumi telah pecah di tanah ini. Perang epik terjadi antara entitas yang melampaui bahkan sekte super wilayah Shuan Timur hari ini. Itu digambarkan oleh banyak orang sebagai mengguncang dunia, menghancurkan bumi, dan bahkan menghancurkan ruang angkasa. Ukuran medan perang kuno saat ini jauh lebih kecil daripada dulu di puncaknya, akibat dari perang yang menghancurkan bumi. Namun, meskipun luasnya medan perang kuno telah menyusut berkali-kali lipat, itu masih jauh lebih besar dari kekaisaran Yan besar dalam jumlah yang tidak diketahui. Bahkan ruang tablet kuno yang Lindong telah masuki di masa lalu memucat dibandingkan dengan tempat ini. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di dalam medan perang kuno ini. Tidak diketahui berapa banyak praktisi dari masa lalu yang meninggalkan warisan mereka di tempat ini, diam-diam menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk mengungkapnya. Sejak medan perang kuno dipilih sebagai tempat untuk perang 100 kekaisaran, pasti ada individu yang beruntung yang menemukan salah satu dari warisan ini setiap saat. Dari sana, individu-individu yang beruntung ini kemudian dapat membedakan diri mereka dalam perang 100 kekaisaran yang kejam dan sengit dan memenangkan kemuliaan yang akan mengguncang seluruh wilayah Shuan Timur. Tentu saja, berbeda dengan para pemenang ini, ada juga banyak individu berbakat dari berbagai kerajaan yang berakhir sebagai arwah di medan perang kuno. Tubuh dan hidup mereka akan menjadi kemuliaan bagi orang lain. Ini adalah daerah pegunungan berbatu di mana banyak gunung berbatu telanjang dan besar menjulang. Di bawah terik matahari, mereka mengeluarkan panas yang menyengat. Berdengung. Tiba-tiba, udara di atas salah satu gunung berbatu mulai berubah. Sebuah pilar cahaya menembus ruang yang terdistorsi dan mendarat di puncak gunung berbatu. Setelah beberapa saat, pilar cahaya secara bertahap mulai memudar, memperlihatkan 5 siluet di dalamnya. Saat kedua kakinya mendarat di tanah, pikiran bingung Lindong segera menjadi jernih kembali. Kekuatan Yuan di tubuhnya langsung mulai beredar, segera mengusir perasaan lemah yang disebabkan oleh teleportasi. Saat dia mengangkat pandangannya, area dan lingkungan yang tidak dikenalnya muncul di depan matanya. Apakah ini medan perang kuno? Lindong melihat ke daerah pegunungan berbatu yang dipenuhi dengan formasi batuan yang tampak aneh. Tempat itu dibanjiri rumput liar sementara aura kuno dan sunyi tanpa henti merembes keluar dari tanah. Kekuatan Yuan yang begitu kuat. Awalnya, Lindong terganggu oleh lingkungan yang tidak dikenalnya sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Yuan Power di tempat ini telah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Lindong dengan keras menghirup udara dalam-dalam dan segera merasakan gelombang Yuan Power yang kuat memasuki tubuhnya melalui lubang hidungnya. Setelah penyempurnaan, kekuatan Yuan yang melonjak menyebar ke seluruh tubuhnya seperti gelombang panas. Segera, ekspresi keheranan muncul di matanya. Dibandingkan dengan tempat ini, kekuatan Yuan di Kekaisaran Great Yan setidaknya satu tingkat lebih lemah. Jika dia berkultivasi di sini, kemajuannya akan setidaknya 2 kali lebih cepat daripada di Kekaisaran Yan besar. Kekuatan Yuan di sini mengandung banyak bentuk energi mistik. Dengan sapuan telapak tangannya, bola kekuatan Yuan berkumpul di tangan Lindong. Di bola Yuan Power, ada sedikit energi merah muda. Meskipun sepotong energi merah muda ini kecil, ia memiliki suhu matahari yang terik. Hanya sedikit ini mampu menciptakan sensasi terbakar di telapak tangan Lindong, menyebabkan perasaan keakraban muncul dalam pikiran Lindong. Ini Nirvana Ki. Ketika dia merasakan sensasi familiar ini, pupil Lindong tiba-tiba menyusut. Gelombang kegembiraan fanatik yang tak terkendali muncul di matanya. Nirvana Ki hanya bisa ditarik dari tanah oleh praktisi panggung Nirvana. Lindong tidak pernah menyangka bahwa praktisi tahap manifestasi awal seperti dirinya bisa mengambil segenggam Nirvana Ki dari udara di medan perang kuno.
Medan perang kuno benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Tidak heran jika kerajaan yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tempat ini. Haha, Lindong, medan perang kuno memang berkali-kali lebih kuat dari kekaisaran yang besar. Karena Anda memiliki simbol leluhur yang memakan, tidak ada yang akan mampu bersaing dengan Anda dalam hal menyerap dan menyempurnakan nirvana ki. Selama Anda memiliki cukup waktu, Anda dapat dengan mudah mengumpulkan pil nirvana yang cukup untuk menyerang tahap nirvana. Suara bersemangat Little Marten terdengar di benak Lindong. Terbukti, ia telah menemukan keajaiban medan perang kuno. Lindong mengangguk sambil menatap bola Yuan Power di telapak tangannya. Meskipun kekuatan Yuan di sini mengandung ki nirvana, bukanlah tugas yang mudah untuk mengekstrak ki nirvana. Bagaimanapun, sulit bagi praktisi yang belum mencapai tahap nirvana untuk memanipulasi energi seperti itu. Namun, Lindong berbeda dari orang-orang ini. Karena dia memiliki simbol leluhur yang memakan, dia bisa menyerap kekuatan Yuan tanpa kendala. Oleh karena itu, efisiensinya dalam menyempurnakan nirvana ki akan melampaui yang lain juga. Ini akan memungkinkan dia untuk dengan cepat membangun pijakan yang kuat di medan perang kuno. Sementara Lindong diliputi keheranan oleh karakteristik unik dari medan perang kuno, wajah Moling dan 3 peserta lainnya juga melonjak karena terkejut dan emosi. Rupanya, mereka juga merasakan kehadiran nirvana ki di sekitar Yuan Power. Semuanya, ini seharusnya menjadi medan perang kuno. Menurut beberapa peta yang saya ketahui, jika kita berjalan sejauh tertentu ke arah utara dari sini, kita dapat mencapai titik berkumpul, jelas Moling setelah dia kembali sadar dari kegembiraan. Kurasa semua orang harus tahu bahwa malam hari di medan perang kuno penuh dengan bahaya. Secara umum, orang jarang bepergian pada malam hari di medan perang kuno. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Lin Fen bahwa malam hari di medan perang kuno berbeda dari kekaisaran yang besar. Ketika malam tiba di medan perang, kekuatan Yuan yang awalnya kuat akan ditekan oleh berbagai jenis energi mistik yang terkandung di dalamnya, sehingga menyebabkan manusia yang berlatih dengan kekuatan Yuan juga tertekan. Dengan kata lain, ketika malam hari tiba di medan perang kuno, kekuatan mereka akan sangat berkurang, sementara binatang iblis dari medan perang kuno akan menjadi luar biasa hebat dan kuat. Karena efek kontras ini, bahkan praktisi panggung nirvana tidak berani bepergian sendirian di malam hari. Jika mereka menghadapi gerombolan binatang iblis, kemungkinan besar mereka akan menjadi makanan untuk yang terakhir. Dengan demikian, ada banyak titik berkumpul di medan perang kuno. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini adalah tempat di mana berbagai kelompok berkumpul dan menolak datangnya malam. Kami telah tiba di medan perang kuno dan perang 100 kekaisaran dimulai dari saat ini dan seterusnya. Di jalan ini, kita hanya bisa bergerak maju dan tidak mundur. Kita tidak punya jalan keluar. Oleh karena itu, kita mungkin harus tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama. Semua orang harus tahu tentang tingkat kekejaman dalam perang 100 kekaisaran. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita dapat dengan lancar mengumpulkan pil nirvana yang cukup dan berhasil menyerang tahap nirvana. Pada titik ini, jika kita bisa sedikit lebih bersatu, saya merasa peluang kita untuk bertahan akan meningkat secara substansial. Ada tatapan serius di mata Moling. Mentalitasnya telah berubah dengan sangat cepat karena dia mengetahui dengan jelas situasi yang dia hadapi. Dia tidak lagi berada di kekaisaran yang besar, dan karena itu, dia bukan lagi pangeran ketiga yang disegani. Sekarang, dia hanyalah peserta biasa dari perang 100 kekaisaran. Aku tidak punya keluhan, Duyun merentangkan tangannya dan berkata. Tempat ini terlalu asing bagi mereka. Dia takut tidak ada yang akan mengambil mayatnya jika dia berkeliaran tanpa memahami situasinya dengan jelas. Aku juga, Menshan menganggukkan kepalanya dan menjawab. Ekspresi suram muncul di wajah Lindong saat dia melirik Lin Langtian. Baik dia dan Lin Langtian praktis adalah musuh bebuyutan dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan dendam di antara mereka. Bahkan, yang terakhir bahkan mungkin merencanakan kapan dan bagaimana membunuhnya. Tentu, Lindong menghibur pikiran seperti itu di benaknya juga. Sejak dia melangkahkan kaki ke medan perang kuno, tidak ada lagi konsekuensi yang perlu dikhawatirkan setelah membunuh Lin Langtian.
Di tempat ini, tidak ada yang bisa campur tangan. Beberapa saat yang lalu, dia bahkan merasakan keinginan untuk membunuh kanker bernanah yang merupakan Lin Langtian segera. Namun, dia mampu menekan dorongan ini sebelum terwujud. Memang tidak ada yang akan menghentikannya membunuh Lin Langtian sekarang. Namun, daerah ini sangat asing bagi Lindong dan dipenuhi dengan banyak bahaya juga. Lin Langtian bukanlah sampah biasa, bahkan jika Lindong bisa membunuhnya sekarang, dia akan membayar mahal untuk itu. Dia akan mencari kematian jika dia menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan di tempat yang tidak dikenal dan berbahaya. Oleh karena itu, setelah Lindong menenangkan dirinya, niat membunuh yang mengamuk di benaknya secara bertahap dikendalikan. Saat ini, dia perlu membiasakan diri dengan medan perang kuno. Hanya dengan melakukan ini dia bisa mendapatkan peluang yang pasti. Kata-kata pangeran ketiga memang masuk akal, Lindong menganggukkan kepalanya sedikit saat matanya berkedip. Setelah melihat ini, Mo Ling menghela nafas lega. Jika mereka berpisah sekarang, mereka akan seperti pasir yang berserakan. Mereka bahkan mungkin bertemu dengan praktisi dari kerajaan lain yang akan membunuh mereka secara instan. Dengan demikian, mereka harus tetap bersatu untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Secara khusus, mereka harus mencapai tempat-tempat seperti titik berkumpul. Pada saat ini, Lin Langtian tanpa ekspresi menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saudara Lindong, di tempat ini, kamu tidak perlu memanggilku pangeran ketiga. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku dengan namaku. Mo Ling tersenyum pada Lindong. Karena saudara Mo Ling mengatakan demikian, Lindong dengan rendah hati akan menerimanya. Lindong tertawa. Haha, saudara Lindong, mungkin kita akan menjadi kawan di masa depan. Du Yun dan Men Shan juga tertawa. Untuk beberapa alasan, keduanya cenderung bersekutu dengan Lindong seperti Mo Ling. Karena situasi ini, ada kesuraman samar di mata Lin Langtian. Tampaknya kekalahannya di kolam roh suci telah menyebabkan Lindong mengamankan posisi yang sangat tinggi di hati Mo Ling dan yang lainnya. Semuanya, ayo keluar sekarang. Kita harus mencapai titik berkumpul sebelum malam tiba. Jika tidak, akan terlalu berbahaya untuk tetap berada di tempat terbuka. Tidak seperti Kekaisaran Yan Agung, manusia harus bersembunyi di malam hari di medan perang kuno. Mo Ling tersenyum dan berkata. Sepakat. Sehubungan dengan kata-kata Mo Ling, Lindong dan yang lainnya mengangguk. Hal terpenting yang harus dilakukan pendatang baru adalah memahami dengan jelas situasi mereka saat ini. Ayo pergi. Setelah melihat ini, tanpa penundaan lebih lanjut, Mo Ling melambaikan tangannya dan memimpin dengan terbang ke arah utara. Sebagai anggota keluarga kekaisaran, informasi yang dia tahu melampaui Lindong dan yang lainnya. Karena itu, tidak ada keberatan baginya untuk memimpin. Dengan demikian, Lindong dan yang lainnya segera bergerak untuk mengejar Mo Ling, menjadi 5 sosok kabur saat mereka terbang menuju utara dengan kecepatan kilat. Perang 100 kekaisaran, biarkan aku melihat betapa menariknya dirimu. Saat dia terbang di udara, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Tinjunya perlahan mengepal saat tatapan penuh gairah muncul di matanya. Part 400. Titik perakitan. 5 sosok menyapu dataran liar yang luas dan tak berujung seperti kilat. Suara angin rendah menyebar dari sekitar 5 sosok, bergema di kejauhan. Kelima sosok ini secara alami adalah Lindong dan yang lainnya yang baru saja mencapai medan perang kuno belum lama ini. Tujuan mereka kali ini adalah titik berkumpul terdekat dari lokasi mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka di sini dan semuanya sangat asing bagi mereka. Selain itu, malam gelap medan perang kuno sangat berbahaya bagi mereka, oleh karena itu, mereka harus mencapai titik berkumpul sebelum kegelapan turun. Atau yang lain, begitu malam tiba, tanah akan berada di bawah kekuasaan binatang iblis dan makhluk aneh lainnya, yang akan sangat berbahaya bagi mereka. Sementara mereka bergegas menuju titik berkumpul, Lindong dan geng bertemu orang-orang dari kerajaan lain. Namun, ketika kedua belah pihak bertemu, sebelum Lindong dan yang lainnya dapat berpikir, pihak-pihak dari kerajaan lain ini akan dengan cepat mundur seperti burung yang mudah ketakutan.
Penampilan waspada mereka menyebabkan Lindong dan geng tidak punya pilihan selain menyerah pada ide apapun yang mereka miliki dan menempatkan semua perhatian mereka untuk mempercepat perjalanan mereka. Sekitar setengah jam perjalanan dengan kecepatan penuh kemudian, siluet kota akhirnya muncul di dataran tak berujung. Ketika mereka melihat kota yang mengeluarkan bau kuno, Lindong dan rombongannya menghela nafas lega. Mereka tahu bahwa ini seharusnya yang disebut titik berkumpul. Meskipun persaingan di medan perang kuno dikenal sangat kejam, setiap orang masih perlu berkumpul bersama di waktu-waktu tertentu. Atau yang lain, akan sangat sulit untuk bertahan hidup di malam hitam medan perang kuno sendirian. Semuanya, berhati-hatilah setelah memasuki titik berkumpul. Meskipun kami selalu menekankan untuk tidak menonjolkan diri, semua orang harus tahu bahwa ini adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Kadang-kadang, menjadi kunci yang terlalu rendah malah akan membawa lebih banyak masalah. Ketika dia melihat kota yang mengeluarkan bau kuno, kecepatan Moling sedikit melambat saat suaranya terdengar di telinga Lindong dan 3 lainnya. Setelah mendengar ini, Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia tidak suka mengundang masalah, tetapi jika beberapa orang yang benar-benar bodoh memprovokasi dia tidak akan berbelas kasih sedikit pun. Dengan kartu yang dia miliki, dia akan dapat mundur dengan aman bahkan dari seorang praktisi panggung nirvana. Bahkan jika medan perang kuno adalah kumpulan para jenius dan dipenuhi monster, dia tidak takut sama sekali. Sementara pihak Lindong bertukar informasi, mereka akhirnya muncul di luar kota kuno. Dari tampilan luarnya, kota ini tentu saja tidak semewah kota kerajaan. Kesederhanaannya memberikan rasa lama dan stabil. Fakta bahwa ia mampu berdiri selama bertahun-tahun di tempat seperti itu memungkinkan seseorang untuk yakin akan ketangguhannya. Pada saat ini, pesta datang dari segala arah di gerbang kota yang tampaknya terbuat dari logam hitam. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan jelas merupakan peserta dari kerajaan lain. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong dan rombongannya adalah ada selusin sosok yang menghalangi gerbang kota. Di belakang mereka ada bendera, dan di bendera itu ada matahari keemasan yang menyilaukan. Apa yang sedang terjadi? Lindong secara bertahap memperlambat langkahnya, alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya. Tempat berkumpul ini sebenarnya telah diambil alih oleh seseorang. Kerajaan mana itu? Untuk memiliki kekuatan seperti itu, ekspresi Moling juga sedikit berubah karena adegan ini saat dia menjawab dengan waspada. Setelah mendengar ini, Lindong dan mata 3 lainnya berubah sedikit lebih serius. Titik pertemuan semacam ini dipenuhi dengan semua jenis karakter. Setiap orang yang tiba di sini adalah para jenius dari berbagai kerajaan. Untuk mengendalikan kota seperti itu bukanlah hal yang mudah. Kerajaan mana yang bisa begitu kuat? Semuanya, titik berkumpul ini telah diambil alih oleh Saint Light Empire-ku. Jika Anda ingin masuk, setiap orang harus membayar 10 pil nirvana. Sementara Lindong dan geng terkejut, suara yang kuat bergemuruh dari area gerbang kota. Suara itu mengandung gelombang-gelombang yuan power yang mencengangkan, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Kota ini adalah tempat berkumpulnya umum, kamu benar-benar berani mengumpulkan pil nirvana. Ini terlalu banyak. Namun, seperti yang dikatakan Lindong, semua orang yang datang ke sini adalah orang-orang jenius dari kerajaan mereka. Metode seperti perampokan semacam ini secara alami sangat tidak disukai. Oleh karena itu, seseorang segera mencibir dan berkomentar. Di luar gerbang kota, ketika seorang pria kecoklatan raksasa mengenakan anting-anting merah darah mendengar ini, ekspresi kejam langsung melintas di wajahnya. Dengan lambaian tangannya, 3 benda dilemparkan ke bawah dari tembok kota dan mendarat dengan keras di tanah. Kerumunan melihat ke atas, hanya untuk menemukan 3 mayat berdarah. Ketiganya berasal dari apa yang disebut Kekaisaran Daxi. Sebelumnya, mereka tidak dapat menerima bahwa Saint Light Empire saya mengendalikan kota ini, jadi, kami membunuh mereka. Jika Anda semua juga tidak dapat menerima ini, Anda dapat memilih untuk tidak memasuki kota, atau Anda dapat memberontak seperti mereka. Kami tidak keberatan mengambil tindakan lagi, pria kecoklatan itu tertawa sinis, suaranya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Setelah melihat ini, ekspresi banyak orang langsung berubah.
Dari undulasi Yuan Power yang tersisa dari 3 mayat, mereka dapat mengatakan bahwa ketiganya pasti adalah praktisi tahap manifestasi awal ketika mereka masih hidup. Meski begitu, mereka sekarang telah menjadi 3 mayat sedingin es. Kebenaran berdarah semacam ini membuat beberapa orang menjadi sedikit lebih jernih. Baru sekarang mereka menyadari bahwa tempat ini bukan lagi kerajaan tempat mereka berasal. Mata Lindong sedikit menyipit saat melihat pemandangan ini. Setelah baru saja tiba di medan perang kuno, dia secara pribadi menyaksikan hukum tempat ini. Siapapun yang memiliki tinju terbesar akan menjadi penguasa di sini. Semuanya, Synthlight Empire-ku tidak berniat mempersulit semua orang. Kami hanya ingin mengumpulkan sejumlah kecil pil nirvana dari setiap orang. Selama kalian semua berkultivasi dengan baik di kota, kalian akan dengan cepat memperbaiki 10 pil nirvana. Namun, siapapun yang mencoba menantang martabat kekaisaran cahaya suci, saya akan belajar dari kesalahan para pendahulu mereka. Sementara gerbang kota agak sunyi karena pemandangan ini, suara gemuruh bercampur dengan gelombang Yuan Power tiba-tiba menyebar dari dalam kota, sebelum bergema tanpa henti di area gerbang kota. Selain itu, saat suara itu bergema, tekanan Yuan Power yang sangat kuat juga menyebar keluar, segera menyebabkan kengerian muncul di wajah beberapa orang. Tahap manifestasi puncak. Mata Lindong berubah sedikit lebih serius pada saat ini saat ia melihat ke arah kedalaman kota. Dia tidak berpikir bahwa sebenarnya sudah ada praktisi tahap manifestasi puncak di Synthlight Empire. Kekuatan semacam ini berada pada tingkat yang lebih tinggi dari Moling, Lin Langtian dan yang lainnya. Tidak heran Synthlight Empire berani mengambil alih kota ini, ternyata mereka memiliki beberapa kemampuan. Bagian luar gerbang terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, seseorang menekan amarah di hatinya dan membayar cukup banyak pil nirvana sebelum memasuki kota. Sekarang langit dengan cepat menjadi gelap. Jika mereka masih tidak menemukan tempat untuk beristirahat, itu akan benar-benar menjadi sedikit berbahaya. Lindong dan rombongannya mengikuti di belakang antrian. Mereka bertukar pandang dan tidak mencoba sesuatu yang lucu. Saat ini, mereka harus terlebih dahulu memasuki kota sebelum merasakan situasinya. Oleh karena itu, setelah meminta persetujuan dari semua orang, Moling secara sukarela menyerahkan pil nirvana yang dibutuhkan kepada anggota Synthlight Empire sebelum rombongan mereka memasuki kota dengan lancar. Sebagian besar kota dibangun dari batu. Meskipun itu biasa, itu stabil dan tangguh. Selain itu, 8 menara batu berdiri di tengah kota, dan dapat dianggap sebagai tempat paling menarik di kota. Namun, yang paling mengejutkan Lindong adalah aura kuat dari 8 menara batu. Setiap aura ini tidak lebih lemah dari Moling, Lin Langtian dan yang lainnya. Selanjutnya, aura dari menara paling tengah sangat kuat tanpa tandingan. Jelas, itu dari praktisi tahap manifestasi puncak yang sebelumnya berbicara. Sudah ada banyak orang di dalam kota. Dari kelihatannya, Synthlight Empire telah mengikat beberapa kerajaan lain untuk membantu mereka dengan pekerjaan mengatur seluruh kota. Lindong dan partainya tampaknya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Setelah melakukan perjalanan keliling kota, mereka menemukan sebuah rumah batu yang sangat besar tidak jauh dari tembok kota. Meskipun agak sederhana dan kasar, itu lebih dari cukup untuk menampung mereka berlima. Pesta itu duduk di rumah batu dan menyaksikan langit yang berangsur-angsur menjadi gelap. Mereka semua merasa lega karena telah berhasil menemukan tempat peristirahatan sebelum malam tiba. Semuanya, kita sekarang dapat menganggap diri kita telah resmi menemukan tempat peristirahatan di medan perang kuno. Kami kemungkinan akan tinggal di sini selama beberapa waktu untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Moling bertepuk tangan dan tersenyum pada Lindong dan yang lainnya, namun, saya percaya bahwa kita saat ini berada di wilayah terluar dari medan perang kuno. Menurut aturan perang 100 kekaisaran, kita semua memiliki 1 tahun. Ketika 1 tahun ini berakhir, semua orang harus menuju bagian yang lebih dalam dari medan perang. Jadi, pencapaian 1 tahun ini akan menentukan dengan tepat seberapa jauh kita bisa melangkah dalam perang 100 kekaisaran. Lindong dan yang lainnya mengangguk sebagai jawaban. Mereka saat ini terlalu asing dengan medan perang kuno ini dan perlu membiasakan diri sedikit sebelum mereka bisa keluar dan berkultivasi atau menemukan beberapa peluang.
Karena kenyataan bahwa mereka telah menempuh jarak sepanjang hari, kelompok itu berinteraksi sedikit sebelum masing-masing menemukan ruangan, tidak sabar untuk mulai mengolah dan menikmati energi unik dari medan perang kuno ini. Lindong juga memasuki sebuah ruangan dan menutup pintu sebelum langsung mendudukkan dirinya di ranjang batu. Namun, dia tidak segera berkultivasi tetapi malah tampak merenung. Dibandingkan dengan para jinius dari beberapa kerajaan lain, mereka tertinggal cukup banyak. Jika mereka bertarung melawan orang-orang itu sekarang, Lindong tahu bahwa hanya sedikit dari mereka yang akan bertahan. Untungnya, mereka masih memiliki buffer 1 tahun. Meskipun medan perang kuno ini berbahaya, ia memiliki harta dan kesempatan yang tidak terbatas. Selama mereka bisa mengambil peluang ini, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melampaui para jinius dari kerajaan lain. Fiuh. Lindong menghela nafas panjang. Namun, dia masih harus terlebih dahulu membiasakan diri dengan medan perang kuno ini sebelum dia bisa bermain solo. Kekaisaran Saintlight memang kuat untuk menguasai sebuah kota segera setelah tiba. Ini bukan prestasi kecil. Mata Lindong menembus jendela dan melihat ke arah menara batu pusat. Itu adalah tempat terbaik dan mereka ditempati oleh Saintlight Empire. Lindong tidak memiliki pemikiran khusus tentang ini. Selama orang-orang ini tidak memprovokasi dia akan dengan senang hati melewati masa sosialisasi ini dengan tenang. Tentu saja, jika kelompok Saintlight Empire bermaksud menginjak kepalanya, dia tidak keberatan memberitahu mereka bagaimana rasanya menendang papan logam. Part 401. Kekaisaran Cahaya Suci. Kegelapan menyelimuti daratan yang luas dan pemandangan malam medan perang kuno tampak sangat suram dan menyedihkan. Bulan purnama menggantung tinggi di cakrawala yang jauh. Bulan purnama tampak berwarna merah tua, seolah-olah ditutupi dengan lapisan darah segar yang tak terhitung jumlahnya, membuat seseorang merinding di kulitnya. Cahaya bulan gelap kemerahan tumpah dari langit dan menerangi tanah luas yang porak-poranda. Raungan dalam dan rendah bergema berturut-turut melalui tanah yang luas. Di antara raungan ini, ada aroma kegilaan dan histeria yang kental. Malam hari di medan perang kuno adalah waktu di mana manusia dilarang berkeliaran. Di kota titik berkumpul, Lindong duduk bersila di kamar batunya tanpa suara. Jejak kekuatan devouring menyebar dengan tenang di udara. Kekuatan Yuan yang terkandung di antara surga dan bumi mengalir ke tubuh Lindong dengan mantap. Saat kekuatan Yuan ini terus mengalir ke dalam tubuh Lindong, ada aliran samar energi berwarna merah yang berkumpul di sekitar tubuhnya juga. Meskipun jenis energi berwarna merah ini tidak kuat, mereka menunjukkan kecepatan getaran yang menakutkan dan mengeluarkan panas yang hebat. Strain energi berwarna merah ini persis Nirvana Ki. Dari perspektif tertentu, Nirvana Ki jauh lebih rumit dan mendalam daripada Yuan Power. Jenis energi ini memiliki banyak aplikasi ajaib seperti tempering dan pemurnian Yuan Power dan pembersihan tubuh fisik seseorang. Namun, karena kekuatan Ki Nirvana, banyak elit yang belum memasuki tahap Nirvana tidak berani menyerapnya tanpa kendala. Itu karena tubuh mereka tidak dapat menahan sejumlah besar Nirvana Ki. Dengan demikian, orang-orang ini hanya bisa menyerap dan memperbaiki sejumlah kecil Nirvana Ki pada suatu waktu. Sebagian besar dari mereka menggunakan Nirvana Ki untuk memperbaiki dan membuat pil Nirvana, yang dapat digunakan untuk menyerang tahap Nirvana. Namun, Lindong tidak terlalu peduli dengan kekhawatiran tersebut. Bagaimanapun, dia memiliki simbol leluhur yang memakan. Ini memungkinkan dia untuk melahap segala bentuk energi, bahkan Nirvana Ki dengan paksa. Saat cahaya merah samar berkedip di sekitar tubuh Lindong, suara berderit halus bisa terdengar. Nirvana Ki ini telah meresap ke dalam kulit dan daging Lindong. Energi membara yang menyertai Nirvana Ki telah meningkatkan kekuatan Lindong sedikit demi sedikit seolah-olah transformasi sedang terjadi. Dengan tingkat peningkatan kekuatannya ini, tidak butuh waktu lama bagi Lindong untuk melangkah ke tahap manifestasi tingkat lanjut. Ketika saat itu tiba, setiap praktisi di bawah panggung Nirvana tidak akan menjadi lawannya. Setelah waktu yang lama, kekuatan Yuan yang mendidih di sekitar tubuh Lindong mulai mendidih dan cahaya merah yang berkedip-kedip di sekitar tubuhnya juga mulai redup. Mata Lindong yang tertutup rapat terbuka secara bertahap.
Dalam kegelapan, dua cahaya merah melintas di mata Lindong, tampaknya merobek kegelapan. Fiu! Saat ia membuka matanya, Lindong menghembuskan napas gas putih panas. Dengan membalik telapak tangannya, 10 pil nirvana berwarna merah menyala dan bulat sempurna muncul di telapak tangannya. Pil nirvana ini terdiri dari sisa nirvana ki di tubuh Lindong yang belum disempurnakan setelah dia melahapnya. Jika dia mengambil segenggam pil nirvana ini, itu akan menarik banyak tatapan mengejutkan. Lagi pula, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut seperti Mo Ling hanya bisa memurnikan hingga 3 pil nirvana dalam satu malam. Namun, Lindong dapat dengan mudah menghasilkan 10 pil nirvana hanya dengan menggunakan nirvana ki yang tersisa di tubuhnya dalam satu malam. Kecepatannya dalam memproduksi pil nirvana secara universal mengejutkan. Namun, bahkan dengan kecepatan yang menakutkan, Lindong tidak puas. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan bergumam, selama ini di titik pertemuan ini, aku masih tidak berani melepaskan kekuatan penuh dari simbol leluhur yang memakan. Kalau tidak, bagaimana mungkin hadiahku sekecil ini? Permintaan Lindong untuk pil nirvana jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Dia tidak hanya perlu menyiapkan sejumlah besar pil nirvana untuk dirinya sendiri, dia juga membutuhkan pil nirvana yang cukup untuk membersihkan wayang jiwa darah. Namun, jumlah pil nirvana yang dia miliki saat ini jauh dari cukup untuk salah satu dari dua tujuan yang dia miliki. Malam hari di medan perang kuno memang menakutkan. Lindong melompat keluar dari tempat tidur batunya dan melihat ke tirai malam yang ditaburi dengan cahaya bulan kemerahan gelap. Ada ekspresi serius di wajahnya. Di bawah penerangan sinar bulan seperti itu, dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan yang terkandung di antara surga dan bumi berkumpul dan menyebabkan gerakannya menjadi lamban. Bahkan aliran Yuan power di tubuhnya jauh lebih lambat daripada di siang hari. Ini adalah malam ketiga yang dihabiskan Lindong di medan perang kuno. Sudah 3 hari sejak mereka tiba di kota titik berkumpul. Selama 3 hari ini, dia tidak berhubungan dengan siapapun. Secara alami, Mo Ling telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengumpulkan intelijen. Oleh karena itu, saat ini, dia secara kasar mengetahui 1 atau 2 hal tentang kota. Saat ini, penguasa kota titik pertemuan ini adalah anggota dari Saint Light Empire. Lindong belum pernah mendengar tentang kerajaan ini sebelumnya, tapi kekuatan mereka memang yang paling kuat di antara semua kerajaan di sini. Menurut intelijen yang dikumpulkan, Kekaisaran Cahaya Suci memasuki medan perang kuno dengan 20 peserta. 7 dari orang-orang ini telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut sementara anggota terkuat mereka telah mencapai puncak tahap manifestasi tingkat lanjut. Ini sudah cukup bagi mereka untuk memandang rendah semua orang. Kemampuan dan susunan pemain semacam ini cukup untuk menghalangi anggota dari kerajaan lain untuk berkomplot melawan mereka. Pada saat yang sama, untuk menjadi penguasa titik pertemuan ini, Kekaisaran Cahaya Suci mengumpulkan pil nirvana dari siapapun yang mencari perlindungan di kota sebagai bentuk pembayaran. Sejujurnya, tindakan ini tidak berbeda dengan konsep mengumpulkan biaya perlindungan. Meskipun Saint Light Empire adalah tirani dalam tindakan mereka sebenarnya mampu menindas para jinius dari kerajaan lain karena mereka kekurangan tenaga. Oleh karena itu, mereka mengikat orang-orang yang menjilat mereka. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menentang mereka. Lagi pula, semua orang tidak akrab dengan medan perang kuno. Malam hari di tempat ini sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Jika mereka kehilangan perlindungan kota, kemungkinan besar mereka akan berakhir sebagai binatang iblis. Karena alasan ini, anggota Saint Light Empire bersikap flamboyan dan sombong di titik pertemuan ini. Namun, kebanyakan orang tidak berani menyuarakan kemarahan dan keluhan mereka. Sehubungan dengan situasi ini, Lindong tetap bersikap sebagai pengamat. Selama 3 hari ini, mereka juga terlibat konflik dengan anggota Saint Light Empire, tetapi pada akhirnya mereka memilih untuk menanggungnya. Dia mengerti bahwa, untuk membedakan dirinya di medan perang kuno, dia harus meninggalkan perlindungan kota dan berkelana sendirian ke hutan belantara tanah ini untuk mengalami temperamen alam. Jika dia terus bersembunyi di sini, dia akan menjadi entitas yang paling tidak berguna di negeri ini. Lindong sudah mengambil keputusan.
Setelah dia melangkah ke tahap manifestasi tingkat lanjut, dia akan meninggalkan tempat ini dan melanjutkan latihan solonya sendiri. Bahkan jika faktor bahaya dari rencana ini tinggi, dia harus melakukannya. Selama dia bersama Moling dan yang lainnya, dia tidak bisa melakukan sebagian besar gerakannya dan ini membatasi gerakannya. Tentu saja, sebelum dia pergi, dia harus menyingkirkan satu masalah. Lin Langtian. Mata Lindong menjadi sedikit suram. Sejak mereka memasuki medan perang kuno, Lin Langtian menjadi sangat pendiam. Perilaku seperti itu tampaknya menunjukkan bahwa yang terakhir telah melupakan perseteruannya dengan Lindong. Namun, tidak hanya perilaku seperti itu tidak membuat pikiran Lindong tenang, tetapi juga meningkatkan niat membunuhnya secara mendalam. Itu karena dia jelas tahu bahwa mengingat temperamen dan sifat Lin Langtian, musuh bebuyutan seperti dia harus dibunuh sesegera mungkin. Tunggu sampai kamu telah melangkah ke tahap manifestasi tingkat lanjut, maka kamu seharusnya bisa menggunakan simbol leluhur Devouring untuk menghentikan efek malam hari padamu. Ketika saat itu tiba, malam medan perang kuno tidak bisa lagi menekan kekuatanmu. Medan perang kuno sangat aneh. Jika Anda berkeliaran di sekitar area dan berlatih, itu akan sangat menguntungkan Anda. Namun, jika kamu tinggal di sini dan bersembunyi, kamu akan menjadi orang bodoh yang tidak berguna selamanya. Little Marten tertawa ketika dia muncul di bahu Lindong dan menatap pemandangan malam yang gelap kemerahan. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Berkenaan dengan tanah ini, pikirannya dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang luar biasa. Berhati-hatilah malam ini. Saya dapat merasakan bahwa energi yang terkandung antara surga dan bumi jauh lebih kuat dari biasanya. Selain itu, banyak aura telah muncul di luar kota ini, kata Little Marten tiba-tiba sambil melirik ke kejauhan. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong terkejut dan kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Matanya dipenuhi dengan kejutan yang intens. Dia kemudian melihat keluar dan menurunkan volumenya dan berkata, apakah gerombolan iblis datang? Gerombolan iblis adalah bencana yang sangat menakutkan di medan perang kuno. Pada malam hari, banyak binatang iblis akan berkumpul. Kemudian, seperti kawanan belalang, mereka akan menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Selama 3 hari Lindong tinggal di kota ini, dia telah melihat beberapa gerombolan iblis skala kecil, yang dengan mudah ditolak. Namun, gerombolan iblis yang datang tampaknya tidak berukuran kecil. Oke, aku seharusnya tidak salah. Kita harus ekstra hati-hati. Dibandingkan dengan kekaisaran yang besar, binatang iblis di medan perang kuno jauh lebih ganas dan tangguh. Bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan menghadapi kematian jika dia terjebak dalam gerombolan iblis, jelas Little Marten. Lindong mengangguk saat matanya melonjak dengan kesedihan. Dia kemudian melihat keluar kota. Di kegelapan yang jauh, tampak banyak kilatan warna merah tua yang membuat hati seseorang takut. Setelah beberapa saat, kilau merah ini menjadi semakin jelas. Pada saat ini, tanah yang luas itu sedikit bergetar. Seolah-olah seluruh kota sedikit bergetar. Merayu. Karena kota itu dipenuhi dengan individu-individu yang cakap, ketika tanah yang luas itu bergetar dan sirene yang memekakkan telinga berdering di seluruh kota, gelombang aura yang kuat meletus. Siluet manusia terlihat melompat dan muncul di tembok kota. Ketika mereka melihat gelombang gerombolan iblis yang tak berujung dan padat, banyak wajah menjadi pucat pasi. Fiuh. Sama seperti seluruh kota tenggelam dalam kekacauan, Lindong menghela napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa masalah pertama yang akan dia hadapi saat memasuki medan perang kuno akhirnya datang. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.